Halo semua, salam sehat. Mungkin di antara kalian pernah ada yang merasakan ketika bangun tidur tiba-tiba kaki terasa sakit, jempol kaki terasa kaku dan nyeri, kemudian kaki terasa hangat dan bengkak. Nah, kalau tiba-tiba terasa seperti itu dan di keluarga kalian itu ada yang punya riwayat penyakit asam urat, kemungkinan besar kalian juga terkena asam urat. Makanya sebaiknya kalian cek ke dokter ya. Nah, ada cara yang mudah sebenarnya. Ada alat yang namanya Nesco Multicheck. Alat ini berfungsi untuk mengecek kadar gula darah di dalam tubuh kita, kemudian kolesterol dan asam urat. Nesco Multicheck ini bisa didapat dimanapun ya, di apotik. Nah, kebetulan saya beli di Tokopedia, harganya 165.500. Jadi ada variasi harga, yang mungkin yang termurah 165. Ini kita lihat dalamnya, nih udah ada tasnya Nesco Multicheck. Ini perlengkapannya kita buka ya. Nah, di dalamnya ada 3 tabung. Yang pertama, ini tabung untuk kolesterol ya. Ini isinya ada 2 strip. Ada 2 strip. Nah, ini dalamnya. Ini stripnya. Ya, ini stripnya. Warnanya biru. Untuk kolesterol warnanya biru. Kemudian ini chipnya nanti. Ini yang akan digunakan untuk melihat data hasilnya nanti. Ini chipnya jangan hilang ya. Kemudian yang kedua, ini ada glukosa atau untuk mengecek kadar gula darah kita. Ini ada 10 strip. Ada 10 strip. Warnanya hijau. Ini ada 10 strip, warnanya hijau. Nah, ini chipnya ya, untuk membaca chipnya nanti. Yang berikutnya, ini untuk asam urat ada 10 strip ya, warnanya orange. Kita buka. Nah, ini ada chipnya, warna orange. Nah, ini ada kodenya, angka kode. Nah, angka kode ini dia harus sama dengan yang ada di tabung ya. Nih, 8088 8088 ya, agar dia bisa membaca hasilnya. Oke, kemudian alat yang berikutnya ini alat meternya ya. Nah, ini ada pakai baterai A3. Ini ketika dimasukkan baterainya, dia tidak pakai on off, dia langsung nyala. Ini menunjukkan bulan dan tanggal, kemudian ini menunjukkan jam. Oke, kita setting dulu ya. Ini sudah di setting ya untuk tanggalnya. Nah, ini diamkan. Kemudian yang lainnya, ini ada lancet. Ini jarum ya. Ini jarum untuk mengambil sampel darah dari jari kita. Ini steril. Ini bentuknya seperti ini. Ini jarumnya, nanti ini diputar, dicabut, nanti dimasukkan ke dalam lancetnya. Tapi ini nanti kepalanya jangan dibuang. Ini kita ambil satu ya, pisahkan. Nah, kemudian ini ada lensing device. Ini pen untuk lensingnya. Ini digunakan untuk memasukkan jarum ke dalam pen ini. Nih, kita buka, caranya seperti ini. Buka. Nah, ini untuk masukkan. Kita sekalian coba ya. Ini cara masukkannya seperti ini. Oke. Udah. Kemudian kita buka ya. Cabut jarumnya. Nah, ini jarumnya seperti ini nih. Kelihatan nggak tuh, kecil ya jarumnya. Nah, kemudian ini dimasukkan ke dalam tempatnya. Putar. Oke, sudah bunyi klek. Nah, ini cara kerjanya nanti, ini ditarik, kemudian ditekan. Nah, ini ada angka 1 sampai 5. Ini untuk mengukur kedalaman jarum yang akan masuk ke dalam jari kita. Ini ada yang 5, kedalaman 5, kedalaman 4, 3, 2, 1.
Jadi untuk yang kulitnya normal standar biasanya di angka 3 atau 2 cukup ya, nggak terlalu dalam. Nanti kita coba di angka 3 aja. Itu, angka 3. Ini landscape-nya. Oke, sekarang kita coba untuk cek asam urat saya. Berapa kadar asam urat saya? Kita keluarkan, ambil. Nah, ini pasang alatnya, ini menghadap ke bawah ya angkanya. Dorong. Udah. Kemudian kita ambil stripnya. Satu strip. Ambil satu strip. Oke. Tutup yang rapat. Nah, ini di bagian atas ya. Ini nanti untuk naruh sampel darahnya. Naruh sampel darahnya ya. Ini caranya dimasukkan ke dalam sini. Tempatnya untuk membaca cardnya nanti hasilnya. Sudah. Nah, kodenya keluar seperti ini. Kadang-kadang dia bisa saja error muncul E01 ya. Kalau error dicoba cabut dulu, cabut cardnya, ini dicabut, ini dicabut, dipasang lagi ya. Mungkin cardnya error, ininya nggak kebaca, atau bisa jadi yang tadi saya bilang kode ini tidak sama dengan ini, jadi dia tidak kebaca, jadi keluar tulisan error E01. Ini harus sama ya, antara kode yang ini sama ini harus sama. Oke, sekarang kita coba tes. Ini ada alkohol untuk swabnya ya. Kita buka, kita coba tes. Nah, ini kita usapkan di tempat kita mau ngambil darahnya. Ini kita ambil di jari tengah aja seperti ini ya. Udah, setelah kita usap, udah, kita ambil, kemudian kita taruh posisinya 3 seperti ini. Kemudian kita tarik, kemudian kita tancapkan di sini ya. Tempelkan, tancapkan ya. Belum. Udah keluar darahnya. Oke. Kemudian darahnya kita tempelkan di sini untuk ambil sampelnya. Nah. Nah, dia sudah bekerja. Ini kita tunggu 20 detik ya. Akan keluar hasilnya. Nah, ini adalah batas normal. Teman-teman lihat ya, ini hasilnya 7. 7 ini adalah batas maksimum normal untuk pria dewasa. Jadi ada ketentuannya, untuk pria dewasa itu batas normalnya antara 3,1 sampai 7,0 mg per desiliter. Ya, maksimum batas atasnya itu 7,0. Jadi kalau di atas 7 berarti sudah melewati batas normal. Kemungkinan akan muncul gejala-gejala yang di awal tadi saya sampaikan. Kaki terasa pegal seperti perjalanan jauh, kemudian terasa nyeri, terasa hangat, bengkak, susah digerakkan. Tapi bukan hanya menyerang kaki ya. Asam urat biasanya juga menyerang persendian di lengan-lengan jari. Itu persendian kadang-kadang kalau sampai parah itu jari-jari akan terasa bengkak, sangat bengkak dan susah digerakkan. Itu ada beberapa orang yang memang dia terkena asam uratnya bukan hanya di kaki tapi juga di jari-jari tangan. Nah, kembali lagi ke sini, untuk batas normal wanita dewasa itu antara 2,4 sampai 6,0 mg per desiliter. Ya, kalau untuk wanita dewasa batas atasnya adalah 6,0 mg per desiliter. Jadi kalau lebih dari 6 maka akan muncul gejala-gejala yang tadi, sakit, nyeri, tidak bisa jalan bahkan ya, untuk yang lebih parah itu. Nah,
Mungkin itu kalau memang sudah lebih dari angka batas normal, sebaiknya segera datang ke dokter supaya tidak berlarut-larut mengalami sakit di kaki. Karena memang ketika kita mengalami asam urat yang mendadak tiba-tiba, itu tidak bisa langsung sembuh, itu harus berangsur-angsur diobati. Biasanya kalau ke dokter saya diberikan obat untuk menurunkan kadar asam uratnya, itu namanya Zilori, kemudian Arcoxia, dan juga ada Recolpar. Ada 3 jenis obat yang biasa saya konsumsi. Nah, pada minggu lalu saya asam urat saya sangat tinggi, 8,6. Hari ini sudah turun karena saya konsumsi obat-obat itu ya. Tapi penggunaan obat itu harus atas rekomendasi dokter ya, jangan langsung diminum. Jadi teman-teman sebaiknya cek dulu ke dokter, memastikan bahwa teman-teman memang terkena asam urat. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada cara yang sangat murah sehingga kita bisa menghindari terkena asam urat. Nah, kita harus menjaga pola makan kita. Kita jangan makan makanan yang mengandung purin. Nah, apa itu purin? Purin adalah senyawa yang dibentuk di dalam tubuh kita. Nah, apa aja makanan yang mengandung purin? Makanan yang mengandung purin itu berasal dari daging merah ya, kemudian sayuran-sayuran yang berwarna hijau, kemudian kacang-kacangan, kemudian makanan laut, nah, termasuk salmon. Salmon itu untuk penderita asam urat sangat tidak dianjurkan mengkonsumsi salmon. Nah, ditambah lagi teman-teman jangan mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, kalau kita bisa menjaga makanan itu, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit asam urat. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk menjaga pola makan ya, dan juga harus berolahraga tentunya. Demikian tutorial penggunaan Nesco Multicheck dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat.